Oke, baik kawan-kawan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir dalam preskon kita hari ini. Hari ini kita akan eh, menyampaikan dari Pak Erick Thohir, Pak Menteri kita, yang didampingi oleh Pak Irfan, Dirut Garuda, mengenai kasus bombardir. Selama ini banyak wartawan-wartawan, ada beberapa wartawan dari Tempo dan sebagainya yang bertanya sama saya, dan saya bilang, tunggu waktunya akan ada preskon nanti dari kementerian yang langsung akan dibawakan oleh Pak Erick Thohir. Dan hari ini kita langsung saja untuk bisa mendengarkan apa saja yang terjadi dengan Garuda, dengan bombardirnya, dan semua hal-hal yang akan disampaikan langsung oleh Pak Erick Thohir. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan media, para sahabat wartawan yang hadir hari ini. Tentu kalau kita lihat perjalanan daripada Garuda sendiri, kita sudah juga alhamdulillah sekarang menemukan komposisi jajaran komisaris dan direksi yang sesuai dengan KPI yang kita akan lakukan. Nah, karena itu saya sejak awal mengarahkan kepada manajemen Garuda, kita harus terus melakukan efisiensi. Karena kenapa? Tentu kondisi COVID-19. Dan COVID-19 ini juga ternyata masih berkelanjutan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara lain juga masih berlangsung tahun ini. Nah, jadi efisiensi menjadi kunci. Efisiensi di segala lini. Yang tidak kalah pentingnya, juga dari data-data kita lihat bahwa Garuda itu salah satu perusahaan penerbangan yang leasingnya paling tinggi di dunia. Cost daripada leasingnya, 27%. Karena itu, ya saya dengan tegas, dan Pak Irfan hadir di sini, Pak Irfan dengan manajemen sangat mendukung, kita memutuskan untuk mengembalikan 12 pesawat bombardir CRJ-1000 untuk mengakhiri kontrak kepada Nordic Aviation Capital atau NAC yang memang jatuh temponya tahun 2027. Selain itu, Garuda tengah melakukan negosiasi early payment settlement contract financial lease 6 pesawat jenis sama dari Export Development Canada atau EDC yang jatuh tempo tahun 2024. Proses negosiasi ini tentu sudah terjadi berulang-ulang kali antara Garuda dan NAC. Dan tentu ini niat baik kami. Tapi sayangnya early termination ini belum mendapatkan respon dari mereka. Sementara proses negosiasi dengan EDC masih terus berlangsung. Tentu keputusan ini juga ada landasannya. Kita tahu bagaimana kami mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, akuntabilitas, dan profesional, di mana juga melihat dari keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan juga penyelidikan Serious Fraud Office dari Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011. Jadi 3-4 poin ini menjadi landasan. Dan tentu untuk menambahkan, saya mengundang Pak Irfan untuk menindaklanjuti. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Menteri atas dukungan yang diberikan dan juga arahan yang diberikan kepada Garuda di dalam kerangka efisiensi dan perbaikan fundamental dari struktur biaya yang ada di Garuda. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, memang kita melakukan negosiasi yang cukup lama dengan pihak NAC di dalam kaitan early termination dari kontrak kita terhadap 12 pesawat CRJ-1000 yang seharusnya berhenti pada tahun 2027.
Hal ini kami lakukan atas dasar beberapa alasan, karena memang pesawat ini nampaknya setelah digunakan oleh pihak Garuda selama beberapa tahun, memang tampaknya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di market di Indonesia. Kita dari tahun ke tahun mengalami kerugian dengan menggunakan pesawat ini, ditambah dengan kondisi pandemi ini memaksa kami tidak punya pilihan lain secara profesional untuk menghentikan kontrak ini. Tawaran early termination ini kami sampaikan, dan setelah berulang kali negosiasi nampaknya memperoleh feedback atau tawaran kembali yang tidak positif. Oleh sebab itu kami sampaikan mulai 1 Februari kemarin kami memutuskan untuk secara sepihak menghentikan kontrak dengan CRJ dan mengembalikan 12 pesawat CRJ ini ke pihak NAC. Status pesawat-pesawat tersebut ada di bandara di Cengkareng saat ini, dan dalam status grounded, artinya tidak akan kita gunakan lagi mulai tanggal 1 Februari. Kami juga dapat sampaikan juga bahwa selama 8 tahun beroperasi ini, kinerja operasional penggunaan pesawat ini walaupun sudah utilisasinya di atas penggunaan industri, tapi tetap saja tidak menghasilkan keuntungan atau menciptakan kerugian yang cukup besar buat Garuda, dan ke depan kita memproyeksikan juga kerugian-kerugian akan muncul dengan menggunakan dan memanfaatkan pesawat ini. Oleh sebab itu, penghentian ini adalah juga bagian dari upaya kita mengurangi kerugian di masa mendatang. Kami tentunya manajemen menyadari sekali bahwa ini pemberhentian secara sepihak ini mungkin akan menciptakan konsekuensi terpisah. Namun demikian, secara profesional kami menyatakan ke Pak Menteri, juga ke pihak-pihak yang lain, bahwa kami siap untuk menangani konsekuensi tersebut secara profesional. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Menteri, Pak Irfan. Silakan kawan-kawan kita buka tanya jawab. 3 orang tanya jawab. Halo, selamat siang Pak Erik dan Pak Irfan. Halo, selamat siang. Putus atau dengar? Halo Pak Erik, selamat siang Pak. Siang, Oh iya, dengar? dengar Pak. Saya Francisca Oke. Pak dari Tempo Pak. Ya, Pak izin bertanya untuk mendalami mungkin kepada Pak Irfan dan Pak Erik. Tadi kan disebut ada langkah penghematan ya Pak jika Garuda melepas kontrak 12 unit dengan CRJ ini. Nah, penghematannya berapa sih Pak yang ketika nanti kontrak ini dilepas? Kemudian bagaimana ya Pak upaya terhadap yang 6 unit tadi, mungkin bisa dielaborasi Pak yang dengan skema financial lease tadi Pak. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana kelanjutan negosiasi ini kalau misalnya sepihak, apakah terkendala dengan investigasi dari KPK Inggris yang belum selesai Pak? Kemudian yang kedua, bagaimana langkah menekan beban kompensasi atau penalti semisal nanti early termination itu dikabulkan oleh pihak NAC. Kemudian Pak, bagaimana ya Pak nasib rute-rute yang diterbangi CRJ? Apakah Garuda akan mengganti CRJ dengan pesawat bertipe lain seperti Boeing atau Airbus? Kemarin kan sempat ada rencana untuk mengganti dengan Boeing itu ya Pak. Itu akan pengadaan baru atau dengan pesawat yang sudah ada? Kemudian yang terakhir Pak, mungkin bisa diupdate bagaimana ya Pak pergerakan tren penumpang pesawat Garuda di awal 2021 ini dibandingkan dengan akhir tahun 2020 kemarin. Terima kasih. ya mungkin pertanyaannya banyak ke Pak Irfan, tapi saya mau ambil secara payungnya. Satu, tadi yang saya sudah sampaikan, kita sangat confidence bahwa dengan segala efisiensi yang dilakukan Garuda, dan kami dari Kementerian BUMN mendukung penuh, dan juga kondisi daripada COVID yang masih berkelanjutan, ini hal-hal yang harus dilakukan. Karena itu kita juga memapping apa efisiensi yang bisa kita lakukan dengan pasti.
Salah satunya mengenai leasing. Kalau kita benchmarking Garuda dengan banyak pesawat industri yang lain, itu kita menjadi posisi salah satu yang tertinggi. Nah, karena itu kita pelajari kesalahannya di mana. Ya tentu kesalahannya, ya tadi sudah disampaikan juga, ada proses kasus hukumnya, di mana KPK sudah terjun, tetapi juga di luar negeri juga kasus ini terus dieksplorasi. Nah, jadi landasan hukumnya kuat di sini. Nah, negosiasi kita lakukan, tetapi tentu negosiasi yang dicuekin, ya, atau hanya bertepuk sebelah tangan, ya kita juga bisa tepuk tangan sendiri. Ya, kita ambil posisi. Kita mengembalikan, dan juga sisanya yang 6 juga kita lakukan, karena kasus hukumnya juga kuat. Dan udah seyogyanya lah, kita ini negara besar, ya, BUMN juga banyak, perusahaan-perusahaan yang prestis internasional, ya kita juga mau kejelasan bahwa kita menjadi bagian ekosistem yang baik, bukan menjadi ekosistem yang buruk. Nah, dari situ juga kita kembali tadi, bisnis model daripada Garuda sendiri kita sedang review. Alhamdulillah, dari diskusi yang sudah dilakukan antara kami dan direksi, kargo menjadi salah satu kekuatan. Sekarang, bagaimana kemarin teman-teman di Garuda sudah melakukan pengiriman kargo dari Manado sampai ke Jepang. Dari Sumatera ke Cina. Bukan nggak mungkin ke depan, lumbung pangan ikan yang ada di Maluku kita jadikan juga cargo base untuk dikirim ke Australia, ke Cina, ke Jepang, dan lain-lain. Ini yang kita lihat perubahan bisnis model lainnya. Tentu tidak bisa menutup mata dengan penumpang. Nah, penumpang ini kekuatan domestik kita ada. Karena itu kita coba membalance daripada penerbangan yang dari Indonesia ke luar negeri ataupun di antara Indonesianya. Yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana sekarang juga di industri penerbangan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam leasing pesawat. Karena sekarang ini banyak pesawat-pesawat yang menganggur di mana-mana. Nah, konsep leasingnya kita sedang perbaiki. Supaya win-win, untung sama untung. Jangan seperti dulu yang akhirnya kita ditekan, terjadi gray area untuk kolusi. Nah, ini yang kita akan lakukan secara transparan, bagaimana metode daripada leasing ke depan itu bisa saling menguntungkan. Itu dari saya, mungkin silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Menteri. Izin beberapa pertanyaan saya akan jawab. Jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama 7 tahun kita mengoperasikan ini, di setiap tahun itu secara rata-rata kita mengalami kerugian penggunaan pesawat CRJ ini lebih dari 30 juta dolar per tahun, sementara sewa pesawatnya sendiri di angka 27 juta dolar gitu. Jadi kita sudah mengeluarkan setiap tahun sewa pesawat 27 juta dolar untuk 12 pesawat tersebut, tetapi kita mengalami kerugian lebih dari 30 juta dolar. Apabila kita terminasi pada tanggal 1 Februari kemarin, sampai dengan akhir masa kontraknya, kita akan saving di angka lebih dari 220 juta dolar. Ini sebuah upaya kita untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kerugian daripada penggunaan pesawat ini di Garuda. Berkaitan dengan investigasi, tentu ini dua hal yang terpisah, tapi juga bisa digabungkan karena kami masih menunggu sampai saat ini hasil investigasi SFO terhadap manufacturer Bombardier, tetapi kita menggunakan itu sebagai sebuah alasan juga untuk meyakinkan pihak NAC bahwa keputusan kita bukanlah keputusan emosional, tetapi keputusan yang bersifat komersial dan juga punya landasan legal dalam mengambil keputusan tersebut. Bagaimana apabila nanti disetujui early termination, tentu saja kita akan bergerak di angka sedemikian rupa sehingga jauh lebih rendah daripada potensial kerugian kita ke depan sebesar 220 juta dolar lebih.
Itu tentu saja nanti apabila NAC bersedia melakukan negosiasi kembali terhadap early termination tersebut. Tentu saja seperti pertanyaan Francisca, tentu saja kita sangat memperhatikan upaya-upaya kita dalam memastikan konektivitas itu tetap berlangsung tanpa adanya CRJ ini. Kami memutuskan untuk mengganti rute-rute yang selama ini dilayani oleh 12 CRJ ini dengan Boeing 737-800 yang kita miliki, dan tidak ada niatan dalam waktu dekat untuk kemudian membeli pesawat baru untuk menggantikan ini. Jadi kita akan memaksimalkan, mengutilize pesawat-pesawat kita yang saat ini ada. Terkait dengan 6 unit lagi, tentu saja ini bagian juga dari negosiasi kita untuk early termination. Kami sudah sampaikan proposal ke EDC, keinginan kita untuk menyelesaikan sisa pembayaran, untuk kemudian kita masih menunggu respon balik dari mereka. Jumlah penumpang yang Oke. Mengenai jumlah penumpang, memang setelah akhir tahun kemarin kita menyaksikan penurunan jumlah penumpang. Ini biasa, kuartal pertama adalah sebuah situasi di mana kita sebut low season. Namun demikian memang kami menyaksikan juga dan terus-menerus juga memonitor bahwa memang keinginan publik untuk terbang itu memang semua orang menjaga diri. Hari ini kami mensupport juga itu, dan yang kedua juga pemberlakuan yang diberlakukan oleh para pihak, seluruh stakeholder ini adalah dalam upaya kita bersama-sama untuk menghentikan atau mengurangi penyebaran COVID. Jadi memang ada penurunan penumpang dibandingkan bulan Desember ini, yang kita untuk memitigasi ini yang kita sudah lakukan dari tahun lalu, tapi kita akselerasi, yaitu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri dengan kargo. Jadi kita ada, saya mungkin bisa tambahkan, dari Manado ke Narita, dari Padang ke Guangzhou, dari Makassar ke Singapura, dan dari Bali ke Hong Kong. Kita lagi diskusi dengan banyak pihak, dengan beberapa pemda yang lainnya, untuk membuka jalur-jalur lainnya dari pusat-pusat ekspor kita, seperti Papua dan Ambon. Ambon sudah melakukan perjalanan sekali lewat Manado untuk juga ekspor ikan ke Narita. Demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Jalur pesawat pengganti udah. Udah. Baik, silakan lagi. Ada kawan-kawan wartawan? Saya Pak, kalau boleh Pak, dari Investor Daily Pak. Oke. Baik, silakan. Pak, terima kasih Pak. Mungkin kami hanya ingin menanyakan, tadi kan dibilang bahwa akan mengembalikan 12 pesawat itu, kemudian ada saving yang cukup besar, terus kemudian ada perubahan model bisnis, ada penerbangan langsung yang kargo, di mana itu memang sesuai dengan yang sekarang ini memang e-commerce sedang melesat-melesatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, karena Garuda ini merupakan suatu TBK juga, mungkin ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Kira-kira itu dengan model bisnis, penghematan, dan sebagainya itu, kapan kira-kira Garuda itu bisa nggak rugi lagi? Terima kasih, Pak. Ya, kita harus bersyukur. Kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, kemarin saja Thai Airways tutup, dan banyak lagi penerbangan dunia sekarang sangat bermasalah. Nah, tentu itulah kenapa kami dari kementerian bersama direksi dan komisaris yang ada di Garuda sangat memikirkan tanggung jawab kami kepada publik. Nah, salah satunya tadi mereview daripada penyewaan pesawat yang terlalu mahal dan ada kasus hukumnya. Itu yang terpenting, karena itu cost-nya yang terbesar. Yang kedua, bagaimana kita merubah bisnis model yang sesuai dengan situasi COVID dan pasca COVID. Situasi COVID salah satunya kargo. Kargo ini menjadi dorongan income yang baik untuk Garuda. Kalau tidak salah, yang saya dapat melaporkan dari tim daripada direksi itu kurang lebih 30-40% pendapatan pada saat ini. Nah, ini potensi.
Yang kedua juga potensi domestik, ya, setelah nanti adanya vaksinasi berjalan dengan baik. Ini potensi yang tidak ada pentingnya. Toh sebelum COVID 90% yang ada di Indonesia itu kebanyakan penerbangan lokal secara turis, ya, ini. Booking hotel juga secara lokal. Nah, ini 90%. Nah, ini yang kita lihat juga bagaimana efisiensi penerbangan di luar negeri dibandingkan penerbangan lokal ini yang menjadi suatu strategi yang kita prioritaskan. Penerbangan lokal menjadi kunci. Yang tidak pentingnya juga nanti, ya, dengan mapping yang jelas kembali lagi terulang, yaitu jenis pesawatnya. Jenis pesawat yang terlalu berbagai macam merek, berbagai macam engine, ini akan menaikkan cost lagi. Dan sistem penyewaannya juga kita ingin rubah. Nah, poin nomor 3 ini tentu sedang dipelajari perubahan-perubahan apa yang terjadi dinamika dalam industri pesawat di dunia saat ini. Jadi ketiga strategi ini yang kita lakukan. Dan ini halnya kenapa juga sebagai perusahaan TBK kita juga melakukan press conference hari ini. Jangan sampai juga tadi para pemegang saham mendengarnya dari tempat lain. Jadi ini sebuah tadi keputusan yang memang kita harus lakukan untuk juga menyelamatkan pemegang saham publik. Baik, silakan. Yang Terima lain kasih, kawan-kawan. Pak Erik. Pak, saya Pak Suci. Ya, Suci. Siang Pak, mau elaborasi aja tadi Pak Erik bilang metrotvnews.com Pak. Metro, ya, oke. Tadi kan Pak Erik bilang penerbangan lokal jadi kunci. Apakah nantinya ada review lagi Pak rute-rute Garuda yang akan dibuka untuk domestik dan juga yang ditutup? Terus mau tanya lagi sekalian soal evaluasi industri penerbangan di PPKM Mikro ini ke Garuda seperti apa? Dan kemarin Pak Sandiaga bilang kalau mau memperpanjang visa kunjungan turis itu harus deposit 2 miliar. Apakah ini nanti berdampak ke penerbangan Garuda? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa tentu PPKM Mikro ini kan penerbangan kalau kita PPKM Mikro ini kan lebih kepada klaster yang lebih kecil, yaitu kecamatan. Tidak merupakan klaster kota. Karena strategi dari pemerintah, ya, bagaimana kita sekarang menangani COVID itu, kita bergotong royong antara pusat dan daerah bersama TNI Polri, di mana juga Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan turun, itu PPKM Mikro ini yang salah satu menjadi solusi untuk penekanan daripada COVID selain vaksinasi dan yang terpenting tentu prokes. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana strategi daripada penerbangan Garuda kepada titik-titik tersebut? Saya rasa sesuatu yang normal saja. Kalau memang posisi daripada suatu kota itu tidak diperbolehkan, ya kita mengikuti. Tapi hari ini belum ada larangan itu. Jadi kita tetap terbang seperti biasa. Dan Garuda itu ya kurang apa? Pesawatnya aja pakai masker. Ya, bagaimana penumpang ya pasti ditangani secara serius dengan tesnya, dengan surat-surat tesnya, dengan jaga jaraknya. Saya rasa Garuda sangat melayani prokes dengan baik, ya. Bisa dibandingkan dengan industri lainnya lah. Ya, saya tidak mau bicara siapa dan kenapa. Tapi bisa diperbandingkan. Itu yang justru mesti diapresiasi bahwa Garuda walaupun dengan kondisi seperti ini, maintenance pesawatnya terjaga. Layanan kepada customer dengan protokol COVID sangat diutamakan. Nah, ini yang menjadi juga kepercayaan yang tidak bisa ya kita terus lakukan. Jadi harus kita jaga. Kepercayaan ini mahal untuk industri penerbangan. Nah,
kita di poin nomor 3 tadi yang saya sampaikan, ketika mapping ini mulai terbentuk COVID dan pasca COVID, ya tadi saya sudah sampaikan kenapa juga mapping penyewaan pesawat juga harus berubah. Nah, karena itu kita juga lihat langsung ya kepada Airbus, kepada Boeing, siapa yang terbaik untuk kita nantinya. Ya, kita nggak mau misalnya dikotomi hanya Airbus atau dikotomi sama Boeing, tetapi kita akan lihat strategi besar Airbus Boeing mana yang lebih baik buat Garuda sesuai dengan strategi Garudanya. Jadi bukan asal beli, asal sewa. Ini komitmen dari direksi dan komisaris dan kementerian daripada kami. Ya, kami tidak segan-segan mengawal tim Garuda untuk terbang langsung ke Amerika, negosiasi dengan Boeing atau dengan Airbus supaya kita juga mengurangi tadi adanya middleman. Kita langsung aja transaksi dengan produser pesawat yang hari ini juga mereka semua kesulitan. Nah, kita punya market. Ini yang selalu saya tekankan. Kita punya market, mestinya kita bukan ditekan orang. Kita yang mestinya menekan orang. Kalau nggak usah masuk ke market kita. Oke. Baik. Pak, Silakan lagi. yang deposit tadi, Pak. Yang? Deposit Sandi duluan. bilang kalau memperpanjang itu Rasa berarti Pak, rakyat, Pak. mengenai statement Bapak Menteri Pariwisata, saya rasa kami tentu mendukung saja seperti apa kebijakan, karena ini sebenarnya kan sudah diskusi waktu saat itu, ya. Saya kembali tidak ada maksud apa-apa ya, nanti jangan dibilang kayak zaman kampanye saya diadu-adu sama Pak Sandi, enggak loh. Ya. Jadi pada saat itu memang ada pertemuan awal Menteri Koordinator Pak Luhut, ya. Lalu juga ada Ibu Menlu, ada Ketua BKPM, Kepala BKPM, ada juga saya waktu itu hadir, lalu Pak Menteri Pariwisata sebelumnya, bagaimana kita mendiskusikan, apalagi dengan adanya investasi, dikaitkan dengan investasi, ini menjadi hal yang positif. Dan tentu saya senang sekali ketika Pak Sandi melihat ini sebagai prospek yang bagus juga. Nanti tinggal didudukkan antara kementerian supaya menjadi policy ya yang bersama agar saling mendukung. Nah, intinya saya mendukung daripada keinginan dari Pak Sandi yang notabene sebelumnya juga sudah didiskusikan. Nah, saya sangat welcome, kita sangat mendukung. Oke, silakan. Izin satu lagi. Satu lagi. Ya. Izin, Pak, dari Koran Rakyat, Pak. Izin. Yes. Koran Rakyat. Nah, Dari Koran Rakyat. silakan. Halo? Silakan. Oh iya, Pak. Saya lihat kan Garuda ini merupakan maskapai terbaik gitu, Pak, ya, di Indonesia. Itu saya lihat dari segala aspek. Ya. Terus yang kedua, mungkin yang saya pertanyakan gitu kan, apa masih ada pakai spare part yang apa ya, second ya, itu kan ada seperti itu, yang itu juga sangat membahayakan penumpang gitu, Pak. Terus yang kedua, ini kan kondisi COVID. Mungkin nggak tarif Garuda itu bisa diturunkan sedikit aja lah, sehingga perjalanan ekonomi juga bisa lebih ya agak lancar gitulah. Seperti karena Garuda sangat tinggi saya lihat untuk harga tiketnya gitu, Pak. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih. Soal spare parts, bisnis ini fundamentalnya safety ya, Mas Anang ya. Jadi hal-hal seperti itu tentu saja klasifikasinya buat kami di Garuda ini haram ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua kondisi pesawat itu dalam kondisi yang terbaik untuk bisa menerbangkan para penumpang dan kargo. Jadi proses checkingnya juga berlapis, dan yang terakhir adalah pilot kita punya hak veto. Even seorang dirut seperti saya tidak boleh memaksa pilot untuk terbang ketika dia merasa baik itu secara faktual data-data yang dia miliki maupun secara pengalaman yang dia miliki, dia menyatakan menolak menerbangkan pesawat tersebut.
dia punya hak veto untuk itu. Jadi penggunaan spare parts second sudah jelas tidak mungkin itu terjadi di kita. Soal harga, kita memang terus-menerus mereview, ya. Mas Anang, kami juga sangat mungkin kalau bisa mengikuti terus berita Garuda, kita dari waktu ke waktu menyediakan promo untuk memastikan bahwa kita akan tetap bisa menyediakan beberapa kursi di pesawat untuk harga murah yang memungkinkan mereka, beberapa dari teman-teman kita untuk bisa juga terbang bersama Garuda. Jadi itu yang kami sampaikan, tapi ini semuanya tentu saja kita lakukan dalam upaya kita memastikan nomor satu, protokol kesehatan itu dijalankan, dan seperti diketahui Garuda saat ini merupakan satu-satunya maskapai di Indonesia yang tetap mempertahankan distancing di dalam pesawat. Karena ini buat kami, dan saya pikir juga buat teman-teman, ini sangat penting rasa aman berada di dalam pesawat Garuda. Terima kasih. Ya, baik. Kawan-kawan, dua lagi pertanyaan. Silakan, dua lagi. Izin Pak, nanya lagi Pak. Pas Kalis Pak dari Koran Tempo Pak. Ya, silakan. Kita belum. Koran Tempo. Iya, izin untuk mungkin Pak Irfan kali yang bisa menjawab ini terkait. Tadi kan Bapak bilang kan pesawat kan sekarang untuk yang CRJ 1000 itu di grounded Pak, posisi di Cengkareng. Namun itu yang di grounded apakah langsung untuk 18 unit yang dimiliki Garuda atau hanya 12 yang sewa saja Pak? Karena kan ada beberapa rute yang di akhir tahun seperti Balikpapan Tarakan dan Makassar Sorong itu Pak yang pakai CRJ. Sekarang posisinya sedang memakai yang 6 unit yang dimiliki Garuda atau sudah diganti juga dengan pesawat lain itu Pak. Kemudian yang satu lagi itu mengenai sedikit Pak mengenai negosiasi dengan NAC tadi itu, apa persyaratan yang diajukan NAC agar early termination ini bisa berhasil gitu Pak? Apakah mereka sekedar menolak begitu saja atau mereka minta persyaratan tertentu agar negosiasi bisa berjalan gitu Pak? Mungkin udah diajukan nego ulang. Itu aja dulu Pak sebentar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi pesawat-pesawat yang kita gunakan untuk kelas CRJ itu sudah pasti 6 pesawat yang milik kita. Rute-rute yang masih dilayani oleh CRJ ini khususnya adalah rute-rute yang memang belum bisa didarati oleh pesawat Boeing kita 737NG. Jadi kita masih layanin untuk rute-rute yang bisa dilayani dengan Boeing akan kita layani dengan Boeing. Jadi kalau masih Anda lihat ada CRJ yang terbang itu adalah pasti milik Garuda. Kaitannya dengan nego, mohon diketahui bahwa di dalam kontrak leasing kita, apabila Garuda memutuskan menghentikan leasing di tengah waktu, adalah di kontrak disebutkan bahwa Garuda harus membayar seluruh sisa masa kontrak tersebut sesuai dengan kontrak bulanannya. Jadi seandainya misalnya harganya Rp1 per bulan, apabila masih ada 3 tahun lagi kita harus membayar Rp36, walaupun kita tidak menggunakan itu lagi. Itulah yang bagian dari negosiasi yang kita lakukan. Kami tentu saja meminta negosiasi dengan harga yang jauh lebih rendah dari itu. Nah, harga ini yang tidak ketemu dan permintaan mereka menurut kami sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena bukannya turun dari negosiasi malah naik gitu setiap kali negosiasi. Gitu. Demikian. Ya, saya rasa kita nggak mau lah dileceh-lecehkan. Apalagi ini ada 2 isu. Satu ada kasus hukumnya, jelas. Yang kedua false mayor. Karena situasi COVID ini false mayor. Jadi memang ya sudah seyogyanya ya, kita juga berdiri sama tinggi. Dan kembali yang saya tekankan, ini kita dengan COVID kita belajar bahwa kekuatan kita ini market. Jadi marketnya kita ini harus menjadi bahan negosiasi yang baik. Ya. Satu lagi. Sekali lagi, kawan-kawan satu lagi, silakan. Belum. Selamat siang Pak, saya Ulum dari Kata Data. Mungkin ingin bertanya ke Pak Irfan soal target-target Garuda di RKAP tahun ini, top line dan bottom line-nya seperti apa ya Pak? Lalu satu lagi mungkin soal ada rencana nggak sih Pak anak usaha Garuda untuk
di IPO-kan tahun ini atau tahun depan, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ulum. Karena kurang relevan pertanyaannya, jadi mungkin nggak saya jawab aja karena pertanyaan akan panjang. Pertanyaan kedua jawabannya enggak. Terima kasih. Oke. Baik, kawan-kawan wartawan, terima kasih Pak Erick Thohir, Pak Menteri, terima kasih Pak Irfan dalam press hari ini, dan terima kasih kawan-kawan semoga bisa menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Garuda untuk masalah bombardir. Terima kasih sekali lagi.